untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Anna Rozaliani, Magister Biomedik, Spesialis Paru Konsultan, Dekan FKUI. Profesor Dr. Nengtine Kartina, Magister Kesehatan, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum. Bapak Ibu dosen, tenaga pendidikan, serta seluruh peserta hadir ya, secara daring. Selamat datang dalam acara kampanye hemat energi dan implementasi Green Metric FKUI dengan tema Langkah Nyata Kampus Hijau FKUI, Bijak Energi, Bijak Bumi. Saya, Sofian, yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai acara, saya akan membacakan susunan acara. Pertama adalah safety induction. Yang kedua nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga adalah sambutan dari Ibu Dekan sekaligus peresmian kampanye gerakan hemat energi. Selanjutnya adalah presentasi gerakan hemat energi beserta tanya jawab, dan terakhir ada kuis, nanti kuis ada hadiahnya. Jadi mohon diikuti dengan seksama, diperhatikan dengan baik. Dan untuk acara pertama adalah safety induction akan disampaikan oleh Saudara Anip Mubarok. Padanya dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, akan kami berikan standar safety untuk kegiatan daring. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di kegiatan webinar untuk kampanye hemat energi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sebelumnya kami akan menyampaikan induksi keselamatan di kegiatan daring ini. Mari perhatikan hal-hal yang penting berikut ini. Sesuai dengan peraturan Rektor Universitas Indonesia, kami dari Unit K3L menyampaikan induksi keselamatan agar terhindar dari ketidaknyamanan atau tercedera selama mengikuti kegiatan daring. Pastikan pakai data Bapak Ibu mencukupi untuk mengikuti kegiatan daring. Lalu agar dapat diperhatikan posisi duduk, pastikan ergonomi atau kenyamanan tetap terjaga, duduk tegak, tidak membungkuk, dan leher tidak menunduk. Usahakan melakukan metode 20-20-20 untuk menghindari paparan radiasi pada mata. Maksudnya adalah setiap 20 menit menatap layar, kita perlu memandang sejauh 20 feet atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Hindari aktivitas berbahaya jika Bapak Ibu sedang mengendarai motor atau kendaraan, mohon untuk tidak memaksakan mengikuti daring. Kita berhenti dulu untuk mengikuti daring, baru kemudian nanti dapat melanjutkan berkendara setelah kegiatan daring selesai. Penggunaan listrik. Perhatikan penggunaan perangkat di tempat Bapak Ibu, pastikan tidak ada kabel yang melintang, tidak menggunakan stop kontak berlebihan untuk menghindari beban berlebih. Jika di tempat Bapak Ibu terdapat alarm kebakaran, perhatikan suara alarm tanda bahaya di lokasi Bapak Ibu. Apabila terjadi keadaan darurat kebakaran, gempa, ataupun darurat lain, tetap tenang. Jangan panik, hubungi nomor darurat yang terdapat di nomor-nomor darurat setempat. Segera evakuasi diri atau ikuti arahan dari petugas safety setempat. Demikian induksi keselamatan. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Terima kasih Mas Anip atas safety induction-nya. Untuk selanjutnya, sebagai bentuk penghormatan kita kepada bangsa,
Mari kita bersama-sama secara khusus untuk menyanyikan secara bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selesai. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Dekan dalam rangka peresmian atau gerakan kampanye hemat energi. Pada Bu Dekan Profesor Dr. Anna Rozaliani, Magister Biomedik, spesialis paru konsultan, kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Sofyan. Suara saya terdengar jelas ya? Alhamdulillah terdengar, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para guru besar, para ketua departemen, para ketua program studi, serta seluruh dosen dan tenaga kependidikan FKUI yang saya banggakan. Tentu yang pertama adalah puji syukur kita panjatkan kehadirat Yang Maha Kuasa karena kita dapat berkumpul dalam kegiatan yang sangat penting ya untuk FKUI dan Indonesia yang lebih baik. Dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada panitia penyelenggara kegiatan ini, Ibu Wakil Dekan beserta jajarannya, kemudian juga khususnya kepada tim Green Metric FKUI yang kita memang berharap dapat lebih baik untuk capaian ke depan. Dan ini bukan sekedar sosialisasi, tetapi kegiatan ini adalah titik mulai perubahan yang nyata bagi budaya kerja kita di FKUI. Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui bahwa FKUI pada bulan lalu mendapat penghargaan peringkat kelima tetapi untuk UI Green Metric. Dan mudah-mudahan kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen nyata FKUI dalam mendukung program pemerintah, khususnya terkait efisiensi dan penghematan energi, sekaligus sebagai kontribusi aktif kita dalam program UI Green Metric. Harapannya program UI Green Metric yang biasa dilaksanakan itu tidak hanya menilai aspek lingkungan secara administratif, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan budaya di lingkungan kampus yang berkelanjutan. FKUI tentu sebagai institusi pendidikan yang memiliki tanggung jawab luas, tidak hanya menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul, tetapi juga harus menjadi teladan dalam penerapan prinsip-prinsip kesehatan lingkungan. Mudah-mudahan peringkat FKUI bisa menjadi lebih naik lagi dari peringkat 5 ke peringkat yang lebih baik. Nah, apa yang bisa kita kerjakan antara lain adalah penghematan energi sebagai salah satu langkah sederhana
tetapi berdampak besar dalam mengurangi jejak karbon serta menciptakan lingkungan kampus yang lebih sehat dan berkualitas. Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh dosen dan tenaga kependidikan dapat memahami pentingnya implementasi kebijakan serta berperan aktif dalam penerapannya. Tentu bukan hal yang sulit karena ini adalah bagian dari keseharian kita yang memang rutin dikerjakan. Jadi kita tidak bicara tentang konsep yang abstrak, tetapi kita sedang berbicara tentang perubahan perilaku yang terukur, konsisten, dan berdampak langsung. Program UI Green Metric bukan hanya soal peringkat tentu saja Bapak dan Ibu, tetapi adalah instrumen untuk memastikan bahwa kampus kita benar-benar efisien dalam energi dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dan akhirnya, sehat itu tidak hanya untuk pasien, tetapi juga ekosistem tempat kita bekerja. Mari mulai hari ini kita bergerak dengan aksi yang konkret. Kita perlu bersepakat bahwa tidak boleh berhenti pada sosialisasi, tetapi harus ada eksekusi yang jelas. Misalnya nanti Ibu Wakil Dekan dan tim yang akan menjadi narasumber bisa menyampaikan beberapa hal konkret yang sederhana. Misalnya untuk individu mulai dari mematikan lampu, AC, dan perangkat elektronik yang tidak digunakan saat tidak digunakan. Kemudian termasuk juga misalnya mengurangi penggunaan alat makan plastik. Nah, kemudian untuk level departemen kita bisa membuat harapannya ke depan recording atau pencatatan ya, misalnya penggunaan konsumsi listrik dan kertas yang lebih efisien. Dan melalui kegiatan ini mungkin kita bisa usulkan Bu Wadek dan tim UI Green Metric bahwa kita bisa melakukan kegiatan lomba. Mungkin lomba antar departemen serta unit yang nanti akan kita umumkan dalam kegiatan atau peringatan tertentu supaya menjadi apresiasi sekaligus juga penyemangat bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang penting. Misalnya kalau kita dapat menghemat listrik 10-15%, maka setiap individu sebetulnya hanya perlu mengubah satu kebiasaan saja. Tetapi dampaknya akan menjadi sangat luar biasa, termasuk juga transformasi sistem. Dan nanti akan berdampak pada efisiensi biaya. Saya mengajak seluruh komponen Civitas Akademika untuk berpartisipasi aktif, Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang terpenting, menjalankan bersama-sama apa yang nanti akan disosialisasikan. Mari kita buktikan bahwa FKUI bukan hanya unggul secara akademik, tetapi juga memimpin dalam keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Dan tentu saja kita jadikan momentum ini sebagai langkah nyata, bukan hanya menuju kampus hijau, tetapi menuju FKUI yang berkelas dunia, berintegritas, dan berdampak global. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, kegiatan sosialisasi ini kami resmikan dan kami nyatakan sebagai bagian dari langkah nyata Kampus Hijau FKUI, Bijak Energi, Bijak Bumi. Billahi taufik wal hidayah, terima kasih atas perhatian dan kesediaannya untuk hadir. Billahi taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada suara. Terima kasih atas sambutan dan peresmian gerakan hemat energi untuk implementasi gerakan hemat energi dan implementasi UI Green Metric. Selanjutnya adalah kita melakukan presentasi akan disampaikan Bu WD2. Oh baik, untuk sebelum kita presentasi kita akan melakukan foto bersama ya.
pada Bapak Ibu semua untuk bisa membuka ininya ya, videonya ya, untuk bisa bisa kita foto bersama-sama. Mohon dibuka. Baik, ini saya mulai ya. Untuk slide pertama kita buka. 1, 2, 3. Kemudian slide 2. 1, 2, 3. Ilmu dan mengisi waktu Slide gitu. 3. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Slide 5. 1, 2, 3. Slide 6. 1, 2, 3. Slide 7. 1, 2, 3. Slide terakhir, slide 8. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Wakil Dekan 2, Profesor Dr. Neng Kartina, Magister Kesehatan. Kami persilakan untuk menyampaikan paparannya. Persilakan Prof. Terima kasih Pak Sofyan. Mohon dibantu share PPT-nya ya. Oh, siap Prof. Apakah sudah tampil Prof? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dekan yang hari ini sudah mencanangkan gerakan atau kampanye penghematan energi yang ini juga relevan dengan isu kekinian, isu global, dan juga mendukung Green Metric FKUI. Yang saya hormati juga para ketua departemen, Bapak Ibu dosen, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Tendi, se-Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada hari ini, kita sudah sama-sama mendengarkan hal-hal yang penting yang sudah disampaikan oleh Bu Dekan, bahwa ini menunjukkan kepedulian Fakultas Kedokteran terhadap komitmen keberlanjutan lingkungan ya dalam menanggapi isu-isu global terkait isu-isu geopolitik saat ini, kemudian perubahan iklim dan efisiensi energi, sehingga kita ingin membuat semua mendukung kebijakan-kebijakan yang ada pada pemerintah dan Universitas Indonesia. Adapun yang melatar belakangi, seperti saya sudah disampaikan oleh Bu Dekan, bahwa kegiatan ini, kampanye ini terkait dengan isu-isu geopolitik saat ini, di mana ada perang di Timur Tengah, kemudian ada blokir di Selat Hormuz, yang ini berdampak pada hilir mudiknya kapal-kapal tanker minyak yang dari Timur Tengah, dan juga tentu berdampak di Indonesia. Sehingga kita kemungkinan akan kesulitan mendapatkan pasokan energi minyak bahan mentah, dan tentunya juga akan mahal, dan ini menjadi beban ekonomi bagi kita semua. Oleh karena itu, di momen-momen dengan isu global ini, sudah tentunya kita harus memiliki kesadaran bahwa hemat energi itu adalah hal yang perlu kita perhatikan, dan itu harus menjadi perilaku, menjadi perubahan perilaku yang kita inginkan. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Oleh karenanya, kita untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini, maka peraturan rektor sudah dikeluarkan bagaimana kita harus menghemat energi.
kita punya target 10% hemat energi dan kalau bisa lebih. Dan kemudian ada beberapa peraturan-peraturan yang harus kita ikuti. Contohnya kita sekarang sedang melakukan WFH dan sebagainya. Sebetulnya slide berikutnya. Ya, masuk green metric aja. Nah, sebetulnya isu-isu global terkait dengan penghematan energi ini relevan dengan kebijakan dari Universitas Indonesia, kebijakan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dalam mendukung green metric. Apa sih itu green metric? Green metric itu menunjukkan bahwa komitmen UI, komitmen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menunjukkan kampus yang memahami, mendukung terkait dan dengan isu-isu global seperti perubahan iklim, pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan ruang hijau. Dan ini menunjukkan bahwa perlu mendapatkan perhatian-perhatian khusus. Kenapa? Karena green metric ini terkait dengan komitmen UI untuk menunjukkan keberlanjutan bukan hanya wacana, melainkan aksi nyata yang bisa terukur. Terdapat beberapa parameter penilaian dalam green metric. Slide Pak Sofyan, parameter aja langsung. Langsung. Ya. Nah, sebetulnya terdapat beberapa penilaian green metric itu, yaitu terkait infrastruktur hijau, energi dan perubahan iklim, pengelolaan limbah, pengelolaan air, transportasi, dan juga edukasi terkait riset. Oleh karenanya, kita akan terus mendukung ke arah sana dan saat ini FKUI sejak tahun 2022-2004 skor untuk penilaian parameter-parameter green metric ini sudah baik. Sejak tahun 2022 kita di peringkat 9 dengan skor 6 ribuan, terus meningkat di posisi keempat dengan skor 7.700 dan tahun 2024 peringkat 4 7.800 dan sayangnya 2025 kita agak turun di peringkat 5. Arahan Bu Dekan bahwa FKUI harus masuk ke 3 besar pada tahun ini sehingga ini merupakan gerakan yang perlu kita sadari bersama, tidak hanya tim green metric aja, tetapi juga melibatkan semua sivitas akademika se-Fakultas Kedokteran Indonesia, baik itu pendik, baik itu dosen. Oleh karenanya, mari saat ini kita sama-sama mencanangkan untuk melakukan semua hal-hal yang disampaikan oleh Bu Dekan tadi terkait efisiensi energi, terkait bagaimana pengelolaan limbah, pengelolaan air, dan juga lain-lainnya. Slide berikutnya. Nah, kalau dilihat dari skor green metric yang ada berdasarkan tahun per tahun, maka kita bisa melihat poin yang paling rendah dari 6 parameter ini, baik itu terkait sarana infrastruktur, energi, pengelolaan limbah, air, transportasi, pendidikan, dan riset, maka yang masih negatif itu yang perlu kita tingkatkan adalah energi. Di sini bisa lihat ya, energi. Bapak Ibu ketahui bahwa energi itu sekarang menjadi fokus dalam pengelolaan green metric kita dan saat ini juga terkait dengan isu-isu global, mari kita sama-sama mencanangkan hemat energi. Sebagai informasi bahwa kebutuhan energi baik itu listrik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu sangat tinggi. Bisa kita bayangkan bahwa satu blok IMERI dengan beberapa gedung aja itu bisa menghasilkan sampai sekitar 900 juta per bulan. Dan ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari kita bersama bagaimana kita sama-sama menjaga agar terjadi efisiensi dan tentunya jika terjadi efisiensi ini akan berdampak pada finansial FKUI dan bisa termanfaatkan untuk alokasi-alokasi lainnya seperti kesejahteraan. Slide. Ini
Ya, kita bersama-sama yang harus kita perhatikan bersama adalah energi. Ya, kita inginkan prioritas pertama adalah penghematan energi, baik itu di antaranya adalah listrik. Kemudian untuk selain itu juga bisa didukung dengan perubahan transportasi, kita jalan menggunakan kendaraan umum, pengelolaan air, dan juga fokus pada pendidikan dan penelitian yang keberlanjutan pada lingkungan. Slide. Ini slide aja lanjut. Nah, apa sih poin-poin yang akan kita canangkan atau gerakan bersama dalam penghematan energi ini? Ini tadi sudah canangkan oleh Bu Dekan bahwa pertama adalah energi listrik. Langkah konkretnya seperti apa? Slide. Nah, kita harapkan kita sama-sama berkesadaran, Ibu Dekan tadi sudah menyampaikan bahwa mulailah dari diri sendiri. Mulailah dari individu, kemudian itu akan berdampak pada lingkungan sekitarnya, berdampak pada pemanfaatan energi di departemen, sehingga ini akan atau di unit, dan sehingga ini akan berdampak pada penghematan energi sefakultas kedokteran Universitas Indonesia. Karenanya, mari kita sama-sama berkesadaran bila kita dalam ruangan gunakan area bila diperlukan hanya menggunakan cahaya alami, ya, tidak menggunakan listrik jika memungkinkan. Pencahayaannya sudah baik dengan jendela-jendela yang bisa dibuka, memaksimalkan cahaya alami. Dan jika diperlukan maka gunakan lampu seperlunya saja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau malam hari maka tidak digunakan, maka lampu mohon dimatikan. Slide. Kemudian yang kedua, untuk menghemat energi adalah penggunaan AC. Karena ternyata penggunaan AC yang setengah PK itu bisa menghasilkan 500 watt. Yang sampai kalau yang 2 PK itu bahkan sampai 1600 watt. Semakin besar kapasitas AC, maka semakin tinggi konsumsi listriknya. Makanya mari kita bijak memilih dan menyalakan AC. Slide. Bagaimana cara mengelola AC agar hemat tapi tetap nyaman? Jadi upayakan para tendik yang hadir pertama kali masuk kantor nyalakan AC 15 menit sebelum kerja. Tapi kemudian jangan lupa matikan AC 30 menit sebelum pulang. 15 menit sebelum kerja itu dianggap sudah nyaman sehingga pada saat kerja ruangan sudah dingin. Nggak perlu lama-lama nyalain AC, cukup 15 menit sebelum kerja. Dan jangan matikan AC ketika pulang. Mohon matikan AC 30 menit sebelum pulang. Gitu ya. Suhunya jika memang kondisi memungkinkan, menggunakan suhu minimal 25 derajat. Kenapa? Karena setiap penurunan 1 derajat Celcius dapat mengkonsumsi energi 6-8%. Sehingga jika merasa nyaman, cukup dengan suhu 25 derajat Celcius. Kemudian, pusatkan aktivitas di kantor pada satu area sehingga pemanfaatan listrik dan AC memungkinkan terlokalisasi. Sehingga seluruhnya itu akan menghasilkan efisiensi yang maksimal. Slide. Kemudian terkait dengan perangkat elektronik. Tentunya laptop, komputer adalah senjatanya para dosen dan tendik ya. Orang kalau tentara senjatanya senapan, kalau kita adalah laptop dan PC. Oleh karenanya itu perlu kita perlu mendapat perhatian juga. Matikan, cabut, dan hemat. Yang harus dimatikan sebelum meninggalkan ruangan, komputer, monitor, itu harus mati. Ya. Kemudian selain laptop juga kita bisa menggunakan yang ada di ruangan itu adalah printer atau scanner. Itu juga harus mati. Charger HP juga harus mati. Dan tak lupa adalah dispenser.
fitur pemanas dan pendingin itu kalau secara otomatis itu ternyata memakan energi. Oleh karenanya, mohon jadi perhatian, semua perangkat elektronik itu mohon dimatikan, baik itu komputer, laptop, AC, printer, scanner, sampai dispenser. Slide. Dengan menerapkan keempat langkah ini secara konsisten, maka dapat memangkas konsumsi energi di setiap departemen. Tadi arahan Bu Dekan kita sudah sama-sama mendengar. Nanti mungkin ada tim yang tiba-tiba sidak. Nanti mungkin ada tim yang tiba-tiba bisa memonitor ke setiap unit, ke setiap departemen, bagaimana departemen dan unit itu mengimplementasikan gerakan hari ini, sehingga itu mendapatkan monitoring dan evaluasi, tapi tentunya kita akan memberikan apresiasi kepada departemen ataupun unit yang bisa mengimplementasikan gerakan ini dengan baik. Ayo mulai sekarang, praktis pengamatan energi di kantor, PC-PC-nya juga dioptimalkan agar semua konsumsi energi terkait dengan PC secara signifikan dapat diturunkan. Jangan lupa PC-nya juga harus dirawat agar tidak memakan, tidak boros energi. Karena kalau tidak melakukan perawatan maka ini akan berdampak pada boros energi. Slide. Slide, Pak. Nih. Berikutnya adalah penggunaan lift. Ternyata Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita menggunakan lift itu, satu lift itu sampai 13.000 watt. Itu lift yang beroperasi pada gedung-gedung tinggi. Biasanya yang saat ini di IMERI. IMERI memiliki 5 lift dan artinya berapa ribu watt yang harus dikelola. Kalau setiap naik itu tambah lagi dengan 4.000 watt. Kalau diam aja dia 2.000 cuman 253. Sehingga inilah yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua bagaimana kita sama-sama menghidupkan gaya aktif hidup sehat dengan cara slide gunakan tangga jika akan menaiki gedung 1 sampai 3 lantai. Itu yang kita akan gaungkan. Karena ini selain juga bisa menghemat energi listrik dalam penggunaan lift, ini juga akan berdampak pada aktivitas fisik yang meningkat dan ini akan berdampak kepada kesehatan. Kita sama-sama tahu. Kecuali bagi yang mengalami lansia atau penyandang disabilitas ataupun yang membawa barang-barang berat atau pada kondisi darurat. Saat ini mari kita sama-sama mencanangkan bahwa naik turun 1 lantai 2 lantai menggunakan tangga tidak menggunakan lift. Harapan ini akan berdampak pada efisiensi energi dan juga penghematan pada efisiensi finansial FKUI sehingga bisa realokasi anggaran tersebut untuk hal-hal yang lain yang untuk mendukung pendidikan, penelitian, dan pengabdian bahkan kesejahteraan. Slide. Nah, jika kita sekarang mencanangkan WFH itu setiap Jumat, Sabtu, Minggu kantor tutup. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itulah hari-hari yang efisiensi energinya total. Kantor itu mati, liftnya mati, listriknya mati, kecuali untuk perangkat-perangkat listrik yang harus nyala 24 jam. Oleh karenanya, sejak pencanangan ini mohon jika akan menggunakan atau berkegiatan di luar jam, di luar hari Jumat, Sabtu, Minggu, mohon dilaporkan kepada pimpinan agar ini bisa menyesuaikan. Gitu ya. Slide. Ya.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sama-sama sekarang sudah berkesadaran bagaimana kita ingin mendukung hemat energi, ingin mendukung Grid Matrix UI, dan ingin mendukung kondisi global saat ini. Mulailah dari diri kita sendiri yang kita mulai cek. Biasanya salah satu perangkat elektronik yang ada di kantor-kantor adalah dispenser. Ternyata dispenser ini tergantung tipenya. Ada pemanas, pendingin itu menghasilkan 300 sampai 500 watt. Kalau pemanas aja sampai 200 watt. Apalagi kalau galon yang di bawah itu sampai 500 watt. Jadi ini menjadi salah satu pertimbangan kita ke depan bagaimana pemilihan dispenser atau elektronik yang menggunakan watt yang rendah sehingga ini akan berdampak pada hemat listrik. Ya, slide. Kalau dispenser itu dimatikan di luar jam kerja, maka potensi hematnya sampai 40%. Dan ini akan berdampak luar biasa. Makanya mohon sekali diperhatikan oleh para Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tendik, setiap keluar dari kantor mohon dispensernya dimatikan. Karena potensi hematnya besar sekali sampai 40%. Slide. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan sosialisasi hari ini bagaimana kita akan menghemat energi dan baik itu listrik, kemudian peralatan perlengkapan elektronik yang ada di ruang kantor kita, itu semua menjadi perhatian kita, sehingga kita harapkan bisa efisiensi energi mencapai minimal 10%. Oleh karenanya, kita akan berharap dari setiap departemen akan ada champion-champion yang memang ke arah go green, tunjuk energi champion di setiap satu departemen. Kemudian kita akan melakukan monitoring secara berkala bagaimana mengimplementasikan penerapan gerakan kampanye ini. Kemudian dan tentunya kita akan memberikan apresiasi kepada unit yang terbaik yang bisa mengefisiensikan energi tertingginya. Slide. Selain penghematan energi listrik, terkait dengan isu-isu lingkungan yang berkelanjutan, maka perlu juga penghematan air bersih. Air sebagai sumber daya vital yang sering diremehkan, sebetulnya penggunaan air harus bijak di lingkungan FKUI, karena ini akan berdampak langsung berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan mendukung penilaian UI Green Matrix. Slide. Nah, langkah nyatanya bagaimana? Kalau ketemu keran bocor, laporkan dan segera akan kita perbaiki. Gunakan air secukupnya, kemudian cuci tangan dengan air yang efisiensi dan lain sebagainya. Tentunya untuk instalasi akan kami bereskan dari tim Green Matrix Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ibu-ibu, bapak-bapak secara individu cuma gunakan air secukupnya saja, jangan diboros-boros. Slide. Kemudian untuk mengurangi emisi karbon di dunia ini, bahwa penyumbang emisi karbon terbesar adalah kertas, industri kertas. Oleh karenanya kita sudah mencanangkan penghematan kertas dengan menggunakan digitalisasi. Mudah-mudahan ini terus diimplementasikan dengan menggunakan administrasi surat menyurat, menggunakan Andini. Kemudian slide, jika memerlukan mencatat, cetak 2 sisi, duplex ataupun daur ulang kertas bekas. Slide. Jadi mulai hari ini mohon menjadi kebiasaan kertas cerdas sehari-hari yang harus dilakukan. Cetak dokumen yang benar-benar perlu dicetak. Review dokumen sebelum mencetak untuk menghindari salah cetak.
gunakan tanda tangan digital untuk dokumen resmi, memanfaatkan email ataupun aplikasi Andini untuk komunikasi internal, simpan file secara digital, gunakan kertas bekas untuk dan polsek. Sekali mencetak dalam ukuran font yang besar yang tidak diperlukan, membuang kertas yang masih bisa digunakan satu sisinya, mencetak presentasi berwarna jika diperlukan, dan menggunakan kertas tanpa mempertimbangkan kebutuhannya. Slide. Selanjutnya adalah pengelolaan limbah. Bagian keempat ini kita tahu bahwa sampah itu merupakan salah satu komponen untuk membentuk kampus yang hijau, dan FKUI berkomitmen untuk menerapkan prinsip reduce, reuse, dan recycle di seluruh lingkungan fakultas. Jadi mohon nanti di setiap departemen juga penetapan limbahnya ada beberapa departemen ya, memilah-milah sampah. Slide. Apa itu prinsip reduce, reuse, recycle? Reduce itu kurangi produk sampah dari sumbernya, pilih produk kemasan yang minimal. Sekarang mau membuat tumbler, kotak makan sendiri untuk menghindari penggunaan plastik. Kemudian konsep reuse, gunakan kembali barang-barang yang masih bisa dipakai, botol minum isi ulang, menggunakan tas kain untuk belanja, dan peralatan kantor yang diperbaiki lebih baik daripada membeli baru atau membuang yang lama. Recycle atau daur ulang, pisahkan sampah organik dan anorganik. Ini mohon diterapkan dalam pembuangan sampah di lingkungan departemen atau unit agar bisa memanfaatkan program daur ulang. Kertas, plastik, botol itu bisa didaur ulang dan bisa menghasilkan circular economy bagi para OB-OB di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Slide. Untuk yang terakhir ini adalah transportasi lingkungan, transportasi ramah lingkungan. Kita gunakan kendaraan umum. Mungkin ke depan kita akan mencanangkan gerakan-gerakan menggunakan kendaraan umum. Ini masih dalam wacana. Jaga ruangan kampus hijau, kemudian dukung energi terbarukan, kita akan membuat panel surya teknologi terbarukan, kemudian kelola sisa makanan. Pisahkan sisa makanan organik untuk dibuatkan kompos dan bisa menghijaukan ruang hijau kampus. Slide. Kalau kita semua berkomitmen berawal dari individu, maka ini akan berdampak nyata. Setiap tindakan itu akan berarti. Jika kita bisa menghemat energi, maka energi AC, maka kita akan menghemat 6-8%. Jika kita menghemat kertas, maka bisa menghemat sampai 50% kertas. Jika kita hemat air, maka kita bisa menghemat air yang terbuang sampai 100 liter. Yang itu bisa digunakan untuk kebutuhan minum lebih dari 60 orang sehari. Dan jika kita menghemat listrik, kehidupan listrik di kampus, maka kita bisa efisiensikan sampai 30%. Inilah hal-hal yang kecil yang bisa kita terapkan oleh individu masing-masing dan bisa berdampak nyata pada efisiensi. Slide. Sebagai kesimpulan, mari kita sama-sama mencanangkan diri kita masing-masing, mulai untuk merubah perilaku dari diri kita masing-masing untuk melakukan penghematan energi listrik, pemanfaatan air bersih, penggunaan kertas dokumen seperlunya, dan pengelolaan sampah dan lingkungan. Khusus untuk energi listrik, matikan lampu saat meninggalkan ruangan, atur AC di 25 derajat Celcius, matikan sebelum 30 menit pulang, cabut charger, kemudian matikan dispenser setelah jam kerja, gunakan tangga untuk naik 1-3 lantai, dan laporkan kerusakan listrik segera. Untuk pemanfaatan air bersih, tutup keran jika setelah digunakan,
matikan keran saat menyabun tangan, laporkan kebocoran ke sarana dan prasarana, bawa botol minum, isi ulang sendiri. 3. Kertas dan dokumen. Cetak 2 sisi dupleks sebagai default, digitalisasi dokumen menggunakan Andini, review sebelum mencetak, gunakan tanda tangan digital, kumpulkan kertas bekas untuk daur ulang. Sampah dan lingkungan, pisah sampah organik dan anorganik, bawa tumbler dan wadah makan sendiri, hindari plastik sekali pakai, jaga kebersihan dan penghijauan kampus. Slide. Mari bersama kita wujudkan FKU yang lebih hijau. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah investasi besar untuk generasi mendatang. Tim Green Matrix FKUI mengajak seluruh sivitas akademika, dosen, pendik, mahasiswa untuk bersatu berkomitmen nyata menuju kampus yang berkelanjutan, efisien, dan ramah lingkungan. Targetnya meningkatkan peringkat FKUI dalam UI Green Matrix melalui aksi nyata yang terukur dan konsisten di seluruh elemen sivitas akademika, mulai dari sekarang. Tidak perlu menunggu, mulailah dari diri sendiri, dari ruangan Anda, dari hari ini, ajak rekan dan keluarga mahasiswa untuk ikut dalam gerakan FKUI, gerakan hijau FKUI. Sampaikan ide, laporan, kerusakan, ataupun apresiasi kepada tim Green Matrix FKUI bersama-sama. Perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Ya, semangat. Mari kita jaga bumi bersama, dimulai dari lingkungan FKUI. Terima kasih Prof. Tine atas paparannya ya. Ini menjadi awal dari kita ya untuk bisa memulai dari sekarang, memulai dari diri sendiri dan mulai saat ini harus kita gerakan di diri kita dan di lingkungan kita, terutama di unit kita. Untuk selanjutnya ini ada sesi tanya jawab ya sebelum kuis. Mungkin kita buka ya Prof. 3 penanya mungkin bisa secara langsung. Saya utamakan yang secara langsung lebih dulu. Atau silakan di kolom chat, silakan. Baik, apakah tidak ada? Atau ada yang memberikan saran atau masukan, kami siap terima saran dan masukan. Ya, Pak Sofian, mohon maaf. Ya, silakan Pak Abdul Rasid, dipersilakan Pak. Ya, Pak Sofian, saya selamat pagi, Prof. Ya, Pak Abdul Rosid. Ya, Prof, saya dari sisi keamanan untuk menanyakan masalah hemat energi nih ya, untuk mengurangi pemborosan yang dimana gunakan tangga untuk 3 lantai. Ya, dan di gedung A kan kita menggunakan ada lift tuh, lift gedung A cuma hanya 2 lantai. Apakah dimatikan atau bagaimana, Prof, tuh untuk pimpinan itu? Izin, Pak Rosid, itu tidak kita buat standby aja, manakala ada lansia yang memerlukan. Jadi kita tetap memfasilitasi bagi lansia atau disabilitas. Tapi mohon, kita juga dari pimpinan tidak akan menggunakan itu. Tapi dengan standby maka akan mengurangi beban listriknya. Oh ya. Ya, jadi kita belum bisa mematikan karena kita harus menghargai, memfasilitasi bagi para lansia, bagi para disabilitas yang memang memerlukan untuk naik lift. Begitu ya?
Oh iya, iya Prof. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Cukup Pak Sofian. Terima kasih Pak Abdul Rasid atas pertanyaan atau masukannya. Jadi nanti teknis pelaksanaan juga nanti kita minggu depan akan kita segera diskusikan bersama dengan tim Genmatic dan stakeholder terkait. Untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau masukan, kami persilakan. Mas Sopi, dikit Mas Sopi. Ya Bu, silakan Bu. Terima kasih. Mungkin untuk teman-teman fasilitas kali ya, karena desain gedung IMERI kan tangganya itu kan untuk jalur evakuasi Prof dari atas ke bawah. Apakah itu mesti dinormalkan atau seperti apa? Apakah kalau misalnya nanti dinormalkan untuk bisa naik dari bawah, apakah itu merusak sistem atau tidak? Itu mohon untuk dievaluasi dulu Prof terkait dengan tangga di gedung IMERI. Terima kasih Ya, Prof. baik. Baik, itu memang IMERI itu tangganya kan untuk tangga darurat sebetulnya ya. Jadi mungkin kurang nyaman, tapi nanti akan kita koordinasikan dengan fasilitas bagaimana mendesain agar itu bisa termanfaatkan baik baik naik ataupun turun dengan secara nyaman tentunya ya. Ini kan semua bertahap. Mulailah dari pencanangan aja hari Ya, ini, betul. tapi semua fasilitas pendukung akan kita siapkan ke depan. Ya, terima kasih, Mbak Win. Terima kasih Bu Win atas masukannya. Nanti kita akan rapat bersama dengan tim fasilitas dan tim Genmatic dan seluruh stakeholder yang terkait. Mungkin ada pertanyaan atau ini dari Prof Prianto, Prof. Dipersilakan Prof. Langsung Prof. Saya kira ide yang dikemukakan ini bagus sekali ya. Tapi sebetulnya kita sudah harus sadar ini sejak lama sebelumnya. Ini terlalu lambat sebetulnya. Tapi saya mau menyumbangkan satu hal yang baik ya, yang saya kira baik ya. Saya usulkan supaya nanti di halaman-halaman tempat parkir FKUI itu disediakan tempat-tempat untuk charging mobil listrik agar mereka bisa mengisi listrik, mobil-mobil listrik itu di FKUI. Selain ini akan menggalakkan mendapatkan udara yang bersih dari pencemaran mobil combustion. Ini juga bisa sedikit banyak barangkali ya menyumbang pendapatan untuk FKUI. Karena dengan membuat tempat-tempat charging mobil itu kan ada sedikit pemasukan kecil ya. Tapi ide yang terbesar itu adalah sebetulnya kita mau ikut bertanggung jawab membersihkan udara ibu kota kita yang kotor ini. Selain itu, saya usulkan supaya pimpinan dari FKUI sekarang ini membuka pintu untuk memberikan kesempatan perusahaan-perusahaan yang menjual mobil listrik untuk berpromosi di FKUI. Tujuannya adalah bukan sebetulnya kita mau terlibat, bukan. Kita mau menggalakkan keikutsertaan kita supaya polusi yang timbul karena mobil-mobil yang menggunakan fosil itu berkurang. Selain itu juga kita tahu bahwa penggunaan bahan bakar, biaya untuk bahan bakarnya memang jauh lebih kecil kalau kita menggunakan mobil listrik dibandingkan dengan mobil-mobil dengan combustion engine. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof Yanto atas masukannya. Jadi akan kami akomodir, Prof. Memang beberapa lalu ada inventor yang mau membangun, tapi ini perlu izin dulu. Nanti kita akan proses, Prof. Lagi proses untuk membuatan penempatan charger listrik untuk mobil listrik di lingkungan parkir FKUI. Namun ini masih dalam tahap penjajakan inisiasi, belum sampai eksekusi, Prof. Mudah-mudahan masukan dari Prof ini memberi kami untuk terus menyiapkan proses itu sehingga cepat terrealisasi, Prof. Nah, nanti kita mungkin canangkan ya hari yang bisa parkir hanya mobil listrik pada hari-hari tertentu, Prof. Untuk Betul mendukung sekali. kebijakan penggunaan mobil listrik. Tapi nanti mungkin secara bertahap, Prof, karena kan nggak boleh juga terlalu Ya, drastis ya. Makanya kita setuju, akan secara setuju. bertahap-tahap sehingga kita mengurangi emisi karbon di Jakarta ini. Makasih Prof atas masukannya, akan kami tindak lanjuti ya Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof Prianto atas masukannya.
Untuk selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan? Dipersilakan atau masukan secara langsung kami persilakan. Izin Pak Sofian. Ya, Mbak Nadifa, Ya, dipersilakan, Mbak. baik Pak Sofian. Mohon izin Prof, saya Diva dari Klaster HGRC IMERI. Mohon izin bertanya. Jadi sesuai dengan arahan untuk hari Jumat itu kan memang dianjurkan untuk WFH dan off di seluruh eh, gedung dan ruangan gitu ya. Namun mohon izin, bagaimana jika kami sudah menjadwalkan WFH, namun di hari Jumat tersebut ada sampel yang harus dikerjakan SITO gitu, baik dari RSCM atau dari RS lain yang memang sudah menghubungi ke kami mungkin H-1 gitu. Apakah jika hal tersebut terjadi karena itu mendadak, kami diperbolehkan salah satu tentunya untuk datang ke area kerja untuk mengerjakan sampel tersebut begitu Prof. Dan memang dan jika dibolehkan, apakah ada prosedural tertentu yang harus kami urus baik sebelum atau sesudah hari kerja tersebut gitu. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih ya. Jadi kalau kalau itu bukan hal yang emergensi atau darurat, mohon di mohon dipetakan pengolahan pemeriksaan laboratoriumnya tidak pas hari WFH. Namun jika itu memang harus dilakukan di hari itu, maka bisa melakukan permohonan izin ke atasan. Nanti atasan akan menyampaikan ke bidang fasilitas umum sehingga kita akan memberikan akses tersebut. Tapi untuk hal-hal yang urgent, gitu ya. Dan ke depan ini adalah baru sounding aja hari ini, kita akan mendata listrik-listrik yang alat-alat laboratorium seperti refrigerator yang minus 80 yang harus nyala 24 jam itu akan kita data sehingga kemungkinan nanti kita akan pool yang bagus harus naik lift tinggi. Jadi ini agar efisiensi dalam hal listrik tentunya, gitu ya. Jadi Ya, semua baik. kalau misalnya nanti di Meri kita full refrigerator misalnya di lantai 2. Jadi untuk hari Sabtu, Minggu lantai atas sudah pasti mati. Jadi orang udah refrigeratornya di bawah semua misalnya gitu yang harus 24 jam. Gitu ya. Kita akan upaya ke arah sana gitu. Ya, baik. Baik Prof, terima kasih banyak Prof. Sama-sama. Terima kasih, Mbak Nadifa. Ini mungkin karena waktu ya. Ini ada pertanyaan yang secara di chat ya. Ini ada dari Prof. Judi Hastuti ya, dari terkait sampah. Ini mungkin ada kontribusi juga saat kita pesan take away untuk makan siang. Apakah perlu mulai mendorong bawa bekal atau mendorong praktek makan di tempat? Perlu pemikiran lebih lanjut kantin yang nyaman di sekitar FKUI. Ini itu Prof, pertanyaannya. Terima kasih Prof. Memang ini satu PR bagaimana meningkatkan kesejahteraan kampus, salah satunya mengakomodir atau memfasilitasi kantin di lingkungan kampus. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa memfasilitasi kampus dengan ketersediaan kantin di kampus, tentunya yang kantin hijau gitu ya, yang bisa mengelola limbah dari kantinnya dengan bagus, kemudian tidak menggunakan plastik atau itu mudah-mudahan ke depan targetnya ke depan seperti itu. Untuk saat ini jika memungkinkan membawa bekal dari rumah sendiri, itu saja, Prof. Karena kita tidak bisa memaksa kalau kita pesannya secara online. Karena itu kan melibatkan pihak luar. Pihak luar yang menggunakan plastik, itu kita tidak bisa. Tapi sekarang ini, Prof, dengan keadaan global yang sangat tidak menentu ini, harga plastik itu sudah meningkat sampai 20%. Orang-orang penjual sekarang sudah memikirkan untuk tidak menggunakan plastik. Jadi ini adalah momen di mana kita yang bisa mendukung gerakan-gerakan kita untuk tidak menggunakan plastik. Kampus Hijau FKUI, bijak energi, bijak bumi. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.
Nah, ini ada pertanyaan terakhir yang mungkin dari Pak Agus ya. Mungkin sekalian charger untuk motor listrik juga ya. Gitu, Prof. Siap, Siap. siap. Nanti kita Terima kasih masukannya ya. terima kasih. Terima kasih semua Bapak Ibu atas saran-saran dan masukannya. Kita masih membuka ya, maksudnya membuka pintu selebar-lebarnya. Saran dan masukan bisa menyampaikan secara langsung ke kami, ke tim Green Metric, bisa ke kami atau ke pimpinan. Mungkin itu yang sesi pertanyaan yang tanya jawab yang kita selesaikan. Selanjutnya ada sesi kuis berhadiah kepada 3 orang ini ya, nilainya tertinggi 10, ada kuis dari Kahot. Setiap 10, orang 10. akan mendapatkan setiap orang 10, akan Pak. ya Prof 10 10 orang orang ya terbaik. 10 orang terbaik masing-masing 100.000 Prof. Siap. Siap. Nah, ini ada 10 orang nih, banyak nih ya. Jadi biasanya kita 3 orang, biasanya 50.000. Nah, ini 10 orang dapat 100.000 dengan jawaban tertinggi. Dimohon silakan Oke. ikut kuis di Menti Mentor. Kepada Dr. Anastasia Levi dipersilakan untuk memandu atau memimpin jalannya kuis. Dipersilakan, Dok. Terima kasih Pak Sofian. Selamat pagi Prof, Dokter, Bapak Ibu sekalian. Saya izin untuk memandu kuis pada pagi hari ini. Boleh sambil dibuka link mentimeter.com di internetnya. Untuk yang bisa join maksimal 45 karena ada keterbatasan dari websitenya. Jadi ini sistemnya cepat-cepatan ya Bapak Ibu Prof Dokter. Harap namanya bisa diisi yang lengkap ya supaya nanti pemberian hadiahnya mudah. Ditunggu 1 menit lagi ya untuk join. Ayo ikut semuanya nih, ada 1 juta hadiahnya, 10 orang, masing-masing 100.000. Lumayan dapat 100.000. Yuk, ayo ikut semuanya ya. Ada 10 orang, masing-masing dapat 100.000 dengan jawaban yang benar, aku total jawaban benar nanti dan mungkin kecepatan juga ya, dilihat kecepatan dan jawaban yang benar. Oke, saya izin untuk mulai ya. Ya, silakan Dok.
ada 89 orang menjawab benar untuk soal pertama. Kita lihat dari leaderboardnya. Soal pertama dipimpin oleh Oke, ada Mbak Diva dari HGRC. Soal berikutnya. Suhu AC lebih rendah dari 25 derajat. Oh, oke. Lebih rendah dari 25 artinya lebih dingin ya, Bapak Ibu. Jadi jawabannya salah. Harusnya di atas 25 ke atas. Kita lihat yang menjuarai pertama adalah Oke, udah pindah posisi lagi. Sekarang soal berikutnya. Rangkaian yang termasuk 3 pilar utama kampanye FKUI. Tadi kalau mendengarkan presentasi Prof bisa jawab nih. Iya, kita dapat jawaban cepat dan tepat. Ada 44 orang. Jawabannya adalah energi listrik, air bersih, kertas, dan limbah. Kita lihat optionnya nih. Ada yang berhasil menggeser Mbak Clarissa. Ada dari Mas atau Mbak ya ini Rizly Chili. Ya, next question. Soal keempat. Strategi paling efektif untuk mengurangi pemborosan listrik dari perangkat standby adalah apakah ganti semua perangkat baru, menurunkan tegangan listrik, mencabut kabel dari stop kontak saat tidak digunakan, atau menggunakan perangkat sepanjang hari. Soalnya mudah nih harusnya. Oke, masih ada yang jawab menurunkan tegangan listrik. Yang benar mencabut kabel dari stop kontak saat tidak digunakan ya Bapak Ibu. Kita lihat scoreboard sementara sekarang dipimpin. Oh, masih memimpin Pak Rizly Chili ya. Kita mulai ke soal kelima. Bagi yang namanya belum masuk, tenang-tenang. Masih ada 5 soal lagi. Cara paling efektif hemat listrik dari penggunaan dispenser di kantor. Menyalakan dispenser 24 jam. Menggunakan dispenser tanpa mematikan filter pemanas. Atau diganti di semua dispenser ya. Ya, ini yang 10 orang jawab itu harusnya mematikan dispenser ya, Bapak Ibu di luar jam kerja atau bisa menggunakan timer. Untuk scoreboard sementara, apakah ada yang mengganti Pak Rizly Chili? Masih ada Pak Rizly Chili, Rahma di radiologi. Kita mulai lagi next soal berikutnya. Soal ke-6. Jika suatu unit kerja konsumsi listriknya masih tinggi, strategi manakah yang paling tepat untuk meningkatkan efektivitas program?
Oke, mayoritas. Oh, maaf. Ini kayaknya tadi salah checklist jawaban. Yang benar yang monitoring berkala serta evaluasi ya. Mohon maaf Bapak Ibu nanti dihitung lagi skornya. Oke, kita next dulu. Soal ketujuh. Cara paling efektif dalam menghemat kertas. Apakah cetak warna, apakah perbesar font, apakah cetak dua sisi, atau menggunakan kertas yang tebal. Oke, masih ada yang menjawab salah nih. Tapi ini mayoritas sudah benar ya. Jadi yang benar itu adalah mencetak dua sisi. Kita lihat scoreboard dulu. Yep, ada yang menggantikan Pak Rizly Chili. Digantikan oleh dari bagian radiologi. Sekarang 3 soal terakhir. Kalau bisa milih satu tindakan yang punya dampak terbesar untuk menghemat air di FKUI. Jadi semuanya bisa aja tepat nih, tapi yang punya dampak terbesar yang mana? Ya, jawabannya adalah segera melaporkan dan memperbaiki kebocoran air karena dampaknya lebih besar dalam pemborosan air. Maka berganti leaderboardnya, kita lihat. Oke, naik nih Ibu Siti dari HGRC. Kita lihat di soal ke-9. 2 soal terakhir. Paling tepat sesuai prinsip 3R adalah praktiknya apa yang paling tepat. Apakah gunakan plastik sekali pakai? Oke, hampir semua betul ya. Benar adalah tadi prinsipnya 3R tadi, pilah sampah, kemudian digunakan kembali, serta juga mengurangi limbah. Soal terakhir. Sebelum soal terakhir kita lihat leaderboard sementara. Oke, masih sama sepertinya. Posisi menentukan prestasi kita lihat di soal terakhir. Siapakah 10 orang yang berhasil mendapatkan hadiah tersebut? Oke, ini target utama FKUI. True or false? Meningkatkan peringkat UI Green Metric melalui aksi nyata dan konsisten seluruh sivitas akademika. Oke, ada satu yang jawab salah ya. Yang benar, jawabannya yang benar adalah betul ya Bapak Ibu. Ini adalah target utama FKUI dalam kampanye Green Metric ini. Sekarang kita lihat leaderboard. Siapakah 10 orang beruntung tersebut? Oke, pemenang pertama ada dari Ibu Siti dari HGARC. Kemudian ada Dr. Rahma Radiologi, Aliza Aziz, Nurul, Ibu Dewi Rahmawati, ada Mbak Kia, ada Earthman, ini siapa nih nanti yang merasa namanya Earthman ya. Dan Mbak Indah, Mbak Ina, dan Mbak Clarissa. Nanti namanya dicatat dan akan dihubungi untuk pemberian hadiah ya. Mungkin itu sekian Pak Sofian, terima kasih bagi Bapak Ibu dokter semua yang sudah mengikuti kuis pada pagi hari ini. Dan
Jeng jeng jeng. Terima kasih kepada Dr. Anastasia Levi atas memandu kuisnya yang sudah mendapat 10 orang pemenang ya. Nanti masing-masing akan mendapatkan 100.000 rupiah ya. Nanti bisa menghubungi kami di tim K3L. Jadi Japri nggak apa-apa. Nanti saya minta ke Japri ke Mas Denny Prastomo. Nanti hadiah nanti akan saya sampaikan ke Prof. Tino. Baik, untuk selanjutnya kita tiba di akhir acara ya. Di acara pada hari ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan pimpinan, Ibu Dekan, Prof. Ningtine, para pimpinan di dekanat, tim Green Metric, Bu Winarsi, teman-teman Green Metric, Mas Arif, koordinator fasilitas, tim fasilitas, tim humas, tim K3L, kami mengucapkan seluruhnya, mengucapkan sebesar-besar terima kasih atas bantuannya dan komitmennya untuk pemeringkatan UI Green Metric di tahun ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir di sela-sela waktunya mengikuti rangkaian acara pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila kami dalam pelaksanaan hari ini banyak kekurangan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Pesan kami, bijak energi, bijak bumi, langkah kecil hari ini, masa depan bumi kita nanti. Demikian acara kampanye hemat energi dan implementasi Green Metric FKUI. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Delete. Mas Anip.